Nah sekarang kan ada PT Iki Putri nih di PT Iki. Menurut lu cantikan PT Iki Putri atau cantikan Iki? Yo Kang Ete semua, sampurasun. Sekarang gua mau nanya opini mahasiswa PT Iki tentang PT Iki. Yo. Halo, selamat siang Bang. Ya, siap. Lagi apa nih? Lagi habis skripsian. Oh, maaf ya, gua ngeganggu nih. Ya. Oh, sebelumnya nama lu siapa nih, Bang? Faris. Gue Muklis. Sani. Saya Umar. Umar. Kalau nama lu? Fahmi. Fahmi. Gigi. Gigi. Iya. Kalau lu? Ahmad. Fakultas apa nih? Dakwah. Fakultas Dakwah ya. Iya. Oh, jadi lu asli mahasiswa PTI kan? Asli. Nah, jadi sebelumnya gini nih, Bang. Gue pengen nanya nih. Lu kan mahasiswa PT Iki. Lu masuk ke PT Iki ini pelampiasan doang apa niat lu dari awal pengen masuk PT Iki? Niat gue dari awal sih. Niat dari awal pengen masuk PT Iki ya? Gue fakultas dakwah. Alasan lu masuk fakultas dakwah apa ya? Yang pertama mungkin gue nggak masuk tarbiyah karena gue nggak cocok. Jadinya gue milih dakwah. Kayak gitu. Terus, iya. Nah, tadi kan lu bilang lu asli mahasiswa PT Iki. Nah, lu masuk PT Iki itu karena pelampiasan doang apa emang niat lu dari awal masuk PT Iki? Oh nggak pelampiasan dong. Gue emang dari awal emang milih PT Iki karena di pikiran gue PT Iki itu Al-Qurannya bagus. Usuluddin. Alasan lu masuk ke Usuluddin apa? Yang pertama disuruh guru. Disuruh guru. Disuruh guru. Mungkin itu alasannya. Ya, alasan utama karena saya sebenarnya nggak mau kuliah. Tapi karena disuruh kiai saya, ya mau nggak mau saya harus kuliah. Ya. Jadi gini, karena lu mahasiswa PT Iki, alasan lu masuk ke PT Iki itu karena pelampiasan atau karena tujuan utama lu? Ya pastinya ini ya. Kan karena tadi udah saya bilang disuruh guru. Tapi kan lama kelamaan bersinggungan dengan dosen-dosen yang ke PT IK-nya tidak perlu diragukan lagi. Saya akhirnya ya dapat pencerahan dari sana. Jadi saya masuk PT IK ini akhirnya niat yang semula hanya semata-mata mencari ridho guru, jadinya mulai berpikir sebenarnya Al-Quran itu seperti apa, pemahaman yang benar. Karena sampai saat ini, sampai sekarang banyak pihak-pihak tertentu yang berpendapat pahamnya yang paling benar, yang lainnya salah, yang mengatasnamakan, membawa dalil-dalil Quran dan lain sebagainya. Usuluddin. Alasan lu masuk ke Fakultas Usuluddin? Alasan pribadi Iya. agar dapat menyelami Al-Quran. Agar dapat mendalami Al-Quran. Kalau lu, alasan lu masuk Usuluddin? Buat pribadi saya bisa mendalami, terus juga bisa mengajarkan sama teman atau sama orang lain, keluarga terutama. Oh gitu. Nah, lu kan sebagai mahasiswa PT Iki ya, lu masuk PT Iki ini tujuan utama lu atau karena pelampiasan lu aja? Tujuan utama. Tujuan utama. Kalau lu? Sama aja utama. Utama juga. Iya. Dakwah. Dakwah. Alasan lu masuk dakwah? Ya karena emang kan perintah dakwah itu perintah buat semua orang muslim nih terutama. Gue pengen nekenin itunya tuh, skill di dakwahnya itu. Oh, makanya. dakwah. Kalau lu Gi, lu fakultas apa? Fakultas Usuluddin. Usuluddin. Alasan lu masuk Usuluddin? Ya ingin lebih memperdalam ilmu Al-Quran kan, terus ya mempelajari banyak tentang Al-Quran gitu, bagaimana kemujizatannya, terus ya segala macam yang berhubungan dengan tafsir gitulah. Nah, lu kan mahasiswa PT Iki nih. Lu masuk ke PT Iki itu karena niat sendiri atau pelampiasan? Waktu pertama kali sih memang udah ditawarin di PT Iki ya, terus ya setelah itu saya minta ke UIN, tapi bukan UIN di sini, UIN di Makassar. Tapi kata orang tua saya lebih baik di PT IK aja. Ya udah, akhirnya saya kesini. Oke. Nah, kalau lu sebagai mahasiswa PT Iki, lu masuk PT Iki karena pelampiasan doang atau karena niat lu dari awal? Sebenarnya enggak dua-duanya sih, soalnya disodorin buat kesini aja nih, soalnya tempatnya bagus gitu, terarah juga gitu kan. Ya kenapa enggak kita. Tanggapan lu terkait dosen-dosen PT Iki itu kayak gimana sih? Kurangnya komunikasi efektif terhadap mahasiswa sendiri. Oh gitu ya. Kalau masalah dosen ya kayak dosen pada umumnya. Dosen kan biasanya ngasih tugas doang, nggak mikirin kita sebagai mahasiswanya. Jadi ngasih tugas tanpa mikirin kegiatan kita juga. Kan di kampus kita ada setoran kan. Nah, kita harus mikir dua kali tuh, ada setoran, ada tugas juga. Jadi kalau gua mau ngasih saran nih, kalau dari dosen sendiri jangan ngasih tugasnya banyak gitu. Jangan ngasih tugas banyak ya. Iya. Gimana ya? Semua orang kan namanya manusia pasti ada sisi positif dan minusnya. Yeah. Karena posisi saya mau tidak mau sebagai mahasiswa,
saya juga tidak bisa hampir sama dengan murid yang dulu-dulu harus patuh 100% dengan apa yang disampaikan oleh guru ketika SD sampai SMA. Karena ketika mahasiswa sendiri perlu ada sikap mandiri, yang mana tujuannya ini ketika nanti ada beberapa keterangan dosen yang janggal atau mungkin dalam tanda kutip salah, bisa diadakan ruang untuk diskusi, tidak semata-mata harus mendengar perintah atau penjelasan dosen. Nah, Dosen-dosen PTIK. sebenarnya kalau soal dosen ya, ada sih sebagian dosen yang menurut gue sih tuh nggak sesuai dengan apa yang mereka ajarin ke kita gitu. Maksudnya mereka kayak nggak memenuhi standarisasi dosen gitu. Maksudnya kayak bukan bidangnya mereka buat ngajarin itu ke kita, tapi dipaksa buat ngajarin itu ke kita. Jadi kadang nggak nyampe gitu, apa yang pengen disampaikan ke kita tuh nggak nyampe gitu. Oke. Nah, lu tanggapan lu gimana nih terkait dosen-dosen PTIK? Seperti apa? Menurut saya dosen PTIK sih lumayan bagus ya, teliti dalam bentuk makalah. Dalam presentasi juga mereka banyak mengkritisi, terus apa yang belum kita tahu ya, mereka selalu menerangin. Maksudnya nggak cuma dalam satu materi aja. Kalau ketika materi itu satu tapi bercabang-cabang, jadi kita nggak cuma paham dengan satu materi itu aja, jadi materi kita bisa meluas. Tanggapan saya dosennya itu bagus, ramah juga, tapi kadang kurang membuat gairah, semangat itu kurang dalam belajar. Gitu ya. Kalau lu gimana nih, bro? Semuanya baik, juga mengajak kita untuk saling ya berdiskusi gitu. Nah, sekarang kan kampus ini kan kecil nih, Bang. Institut kan, bukan universitas. Nah, lu sebagai mahasiswa di sini, lu gengsi nggak sih kuliah di sini? Kagak. Enggak ya? Karena kan ini kita membawa Quran. Membawa Quran ya? Itu Iya. satu kebanggaan buat lu juga ya? Yoi. Mantap. Saya rasa kita sama-sama mahasiswa PTIK-nya sepakat. PTIK ini tanggung jawabnya tidak hanya di dunia saja, tapi dunia dan akhirat. Saya yakin kampus kita ini meskipun kecil di dunia, di akhirat tidak perlu diragukan kebesarannya. Wih, subhanallah, Usuluddin calon nabi ya. Nabi palsu. Kalau bagi saya nggak gengsi di sini. Malah saya bersyukur bisa masuk di sini ya. Maksudnya kan tempatnya para penghafal Al-Quran semua di sini. Jadi ya saya bersyukur bisa Insya Allah masuk barokah sini. ya. Barokah Oke. insya Allah. Kalau gengsi sih enggak ya, suruh bangga seharusnya. Kata Om Bagus sendiri nih, Om Bagus sendiri ngomong bahwa kita terus bangga karena kita punya hal yang nggak dipunyai oleh kampus-kampus lain, itu yaitu Qurannya. Qurannya itu yang jadi ini kita, kebanggaan kita gitu, seharusnya gitu, bangga lah. Saya nggak gengsi, saya menerima apa adanya, walaupun kecil tapi yang dilihat bukan kecilnya, tapi manfaat di dalamnya. Oke, kalau lu? Enggak sih, kalau gengsi itu ya buat pribadi sih nggak ada gitu. Yang penting kita di sini tuh menjalaninya dengan penuh nikmat aja. Gengsi banget lah. Gengsi. Iyalah, orang kita dikenal loh di luar gitu. Kok kampus kita cuman ini aja bangunan, nggak ada yang jadi. Itu tuh malu lah sebagai PTIK. Nah, sekarang gue punya pertanyaan terakhir nih, tapi lu harus jawab dengan cepat, jangan banyak mikir dulu. Dulu kan kita identik dengan IIKI ya, organisasi gabung dengan IIKI. Tapi sekarang kita udah ada PTIK Putri. Nah, pertanyaan dari gua, cantikan PTIK Putri apa IIKI? PTIK Putri dong. PTIK Putri. Yoi. Oke. Iya. Ya udah, mungkin dari gua cukup segitu aja, Bang. Makasih banyak. Maaf ganggu waktunya ya. Menurut lu, cakepan PTIK Putri apa IIKI? Iki. IIKI. Iya. Oke. Soalnya ini lebih khusus soalnya. Lebih khusus ya? Iya. Oke. Mungkin segitu aja, Bang, dari gua. Mohon maaf nih mengganggu waktunya. Oke, siap. Ya, Makasih. siap. Jawab dengan cepat. Iki. Alasan memilih Iki karena ada mantan, pacar, gebetan Nggak atau ada, apa? karena kebanyakan anak PTIK nyari ceweknya di situ, jadi gua rasa itu pas cantik mungkin ya, meskipun gua nggak punya. Siap. Kalau menurut lu cakepan Menurut PTIK gua, Putri atau Iki? Iki kayaknya Iki. Iki ya? Iya. Oke. Nah, sekarang gini, satu pertanyaan harus spontan lagi. Lu lebih penting kuliah apa organisasi? Kuliah. Kuliah. Kalau lu? Kuliah. Kuliah. Tetap kuliah. Oke, makasih banyak ya, Bro. Gue mohon maaf ganggu waktunya nih. Oke ya. Thank you. PTIK Putri.
Nah, alasan lu milih PT IKI Putri ada simpanan, ada selingkuhan atau ada yang Lihat gambar di brosur. kamar di browser lah. Kalau lu sendiri gimana tanggapannya? Kayaknya Iki ya. IKI alasannya? Lu Karena punya kan pacar, gebetan bukan juga? punya pacar, setiap hari tuh gue lewat situ terus kan. Ya, ya. Lewat Iki ya. Jadi gue melihat dengan langsung seksama kan. Oh ini anak Iki kayak gini gitu. Oh. Kalau PT Iki Putri tuh jujur gue belum tahu tempatnya di mana juga gitu. Oh, nggak tahu ini. Oke, pertanyaan terakhir mungkin bonus ya, lu harus jawab dengan spontan juga. Menurut lu lebih penting kuliah atau organisasi? Kuliah. Kuliah. Kalau lu? Kuliah. Kuliah. Oke, mungkin cukup sekian dari gua. Mohon maaf bang waktunya. Oke, makasih banyak bro. Ya. 100% masih IIKI menurut saya. Masih iki ya. Mungkin lu punya alasan-alasan tertentu atau punya gebetan atau punya pacar atau punya simpenan atau punya selingkuhan di Iki? Wah ini kalau di share susah. Karena di PT IKI Putri kan baru 1 tahun. IIKI sudah bertahun-tahun. Dari sana udah kelihatan IIKI lebih banyak bibit, bebek dan bobotnya. Kecuali nanti PT IKI 10-20 tahun lagi bisa jadi kalah IIKI. Oke, pertanyaan terakhir. Menurut lu lebih penting kuliah atau organisasi? Ini pertanyaan susah. Organisasi. Organisasi. Oke, mohon maaf bang ganggu waktu sebelumnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih banyak. Sama-sama. Ya, sukses. Siap. Semoga. Siapa? Burhan. Burhan. Ya, Nah, Bapak di PT IKI ini kerja di bagian apa, Pak? bagian kebersihan. OB ya? Ya. OB. Nah, Bapak kerja di OB ini sudah berapa lama, Pak? Kurang lebih 5 tahun. 5 tahun. Nah, selama Bapak 5 tahun ini, pandangan Bapak terhadap mahasiswa PT IKI dari segi kebersihan dan menjaga inventaris kampus seperti apa, Pak? Kurang ya kalau untuk kebersihannya. Terus untuk menjaga inventarisnya juga. Kadang yang sering banget itu bangku yang sering rusak gitu. Kalau untuk sarannya, karena kita di bagian kebersihan, apalagi di sini kita dipakai 2 kali, satu kelas itu sehari bisa 2 kali. Jadi tolong kalau memang sudah waktunya keluar, ya harusnya udah cepet-cepet keluar karena mau dipakai lagi sama yang S2 gitu. Oh, jadi dari segi kebersihan kurang, dari segi inventaris juga menjaga inventaris, terutama menjaga bangku kali ya, Pak ya. Bangku itu sering ada di luar. Jadi kalau udah di luar itu ya udah. Kadang yang namanya udah di luar itu kan duduknya juga semuanya, makanya semuanya. Jadi ya itu yang bikin cepet rusak bangku itu gitu. Diseret sana seret sini kan. Enggak di tempat itu aja gitu. Kalau dipakainya cuma di tempat itu aja enggak apa ya, agak awet lah. Kalau di bawah sini, di bawah sana ya itu yang bikin rusak itu gitu. Oke, buat para mahasiswa, kita kan mahasiswa PT IKI harus saling menjaga kebersihan, an-nadzafatu minal iman, dan kita harus saling menjaga inventaris kampus kita karena itu milik kita bersama. Kita harus jaga kebersihan, jaga inventaris. Kita harus sayang dengan kampus kita sendiri. Oke, mungkin itu aja Pak ya. Kurang lebihnya mohon maaf ganggu waktunya depan ya. Ya, selamat siang, saya bersama Teteh. Kalian udah kenal kan ini Teteh siapa? Iya Teh, jadi mohon maaf nih ganggu waktunya nih. Jadi Teteh di PT IKI ini di bagian apa Teh kerjanya? Di bagian penarikan mahasiswa. Di bagian apa? Tata usaha. Di bagian tata usaha. Nah, Teteh kerja di bagian tata usaha ini sudah berapa lama, Teh? Dari 2011. Dari 2011. Sekarang tuh 2019. Berarti berapa ya? 8 tahun. Belum, kurang lebih 7 tahun lebih. 7 tahun. Sekitar 7 tahun 8 tahun lah Teh ya. Iya. Nah, Teteh sebagai tata usaha ini mungkin lebih sering apa ya? Tugas pokoknya itu narikin dana kali ya? Bukan narikin. Apa sih namanya? Menerima mahasiswa prabayaran. Oh, itu mahasiswa bayaran ya. Nah, Teh, banyak gak sih mahasiswa yang nunggak bayarannya? Lebih banyak yang bayarnya apa yang nunggaknya? 50-50. Enggak sih, lebih banyak nunggaknya. Lebih banyak yang nunggaknya nih. Oh, ternyata lebih banyak yang nunggaknya dibanding banyak yang bayarnya. Nah, karena banyak yang nunggaknya, menurut Teteh semester berapa sih yang paling banyak nunggak? Semesternya? Iya, semester berapa? Semesternya
semesternya di angkatan Ansori. Wah, ternyata angkatan gue sendiri. Semester 6 berarti ya? Aduh, parah. Nah, terus alasan yang sering Teteh dengar, kenapa sih mereka nunggak itu apa Teh? Satu, sibuk katanya. Satu, Males, sibuk. Belum setorannya lupa, nggak disetorin. Iya. Kemudian males jalannya dari kampus ke Mahat. Iya, males. Itu alasan kedua. Itu dan paling biasanya belum punya uang. Belum punya uang, itu alasan Alasannya, ketiga. tapi handphonenya bagus coba. Ya, jadi alasan pertama itu sibuk, alasan kedua itu dia mager jalan dari kampus ke Maha, dan alasan ketiga dia belum punya uang. Belum punya uang, tapi handphone bagus gitu ya. Oh, bikin gitu. surat pernyataan. ternyata. Oke, nah pertanyaan gini Teh, mungkin ada nggak sih mahasiswa yang udah lulus dari PT IKI tapi dia masih punya utang bayaran? Mahasiswa yang udah lulus nih dari PT IKI. Kalau yang udah lulus pasti sebelumnya nggak ada, karena emang udah di sebelum wisuda itu harus udah kelar semuanya. Oh, harus udah lulus. Berarti mahasiswa yang belum selesai bayarannya dia belum boleh dulu wisuda gitu Belum ya? boleh ikut sidang. Jadi Paling gitu. yang paling banyak yang masuk bayarnya karena itu mahasiswa yang semester 4, 2 itu masih pada nunggak. Ya kayak Oh. gitu-gitu. Yang masih pada belajar. Oke, jadi gitu guys wawancara gua dengan tata usaha, bagian tata usaha. Jadi ingat buat kalian mahasiswa yang masih pada nunggak, yang udah banyak yang udah punya uangnya, udah dikasih sama orang tua, langsung bayar. Oh iya, bisa. Jangan dipakai bucin. Saran buat Teteh buat mahasiswa gimana Teh? Sarannya itu paling yang tadi satu ya, pengumuman dibaca. Kemudian jangan alasan terlalu tidak ada pengumuman. Terus harus tepat waktu supaya tidak kena yang namanya denda. Kalau nggak mau namanya protes kalau karena denda, kan makanya harus tepat waktu bayarannya, dibaca pengumuman dengan seksama dan nyata. Itu aja. Oke, itu aja sarannya. Iya. Ya mungkin itu wawancara gue dengan bagian tata usaha Teh Aina. Teh sekali lagi makasih banyak, mohon maaf ganggu waktunya. Oke Akang Ete, kesimpulan sosial eksperimen dari opini mahasiswa PT IKI bisa kita simpulkan satu, bahwasanya mahasiswa PT IKI 90% mereka niat masuk PT IKI karena niat mereka sendiri bukan paksaan. Yang kedua, boleh berorganisasi tapi jangan sampai melupakan kuliah. Dan yang ketiga, hal yang paling penting, bahwasanya kita harus menjaga kebersihan, harus menjaga inventaris kampus kita, dan jangan lupa bayaran, jangan nunggak. Oke, cukup sekian dari saya. Aku, kamu, kita, salam satu kompak, sampurasun.